Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 421. Di kuil Fahua. Suatu hari setelah berdiskusi dengan Lu Chongshan, Yan Rui menyisihkan waktu untuk pergi ke kuil pada suatu pagi. Kuil itu dikenal membawa keberuntungan dan dipenuhi orang pada pagi hari. Yan Rui menyalakan dupa lalu menunggu di aula. Tak lama kemudian, seorang biksu datang dengan kedua telapak tangan saling menempel dan berkata, "Amitabha," dan menyapanya, "Donor Yan, Anda di sini." Yan Rui membalas sopan santun itu lalu berkata dengan gugup, "Tuan kecil, saya penasaran dengan apa yang hendak dikatakan Tuan Xuanjing." Kepala biara sudah menunggu di dalam aula. "Donor Yan, silakan ikuti saya," jawab biksu kecil itu. "Ah, jadi Master Xuanjing setuju. Bagus. Terima kasih, terima kasih." Yan Rui memegang setumpuk tanggal lahir sosialita dan mengikuti biksu itu dengan gembira menuju tempat meditasi di halaman belakang. Di dalam halaman terdapat jalan setapak berumput dan berkerikil, dan di salah satu ujungnya terdapat pohon mepel merah. Di kolam teratai di depan tempat itu berdiri beberapa burung bangau yang sedang mengacak-acak bulunya. Ketika dia melihat halaman kecil yang damai dan tenang itu, dia menjadi jauh lebih tenang. Ketika mereka sampai di pintu masuk tempat meditasi Xuanjing, biksu kecil itu berdiri diam dan mengumumkan dengan hikmat, "Donor Yan ada di sini." Setelah beberapa saat, seorang biksu tua berjubah abu-abu berjalan keluar dengan bantuan tongkat. Karisma dan auranya luar biasa seolah-olah dia bukan dari dunia ini. "Donor Yan, biksu tua ini kurang ramah. Guru, Anda terlalu baik. Kami benar-benar merepotkan Anda kali ini karena menghabiskan waktu bersama Buddha untuk hal sepele seperti itu." Saat melihat biksu tua itu dan merasakan auranya yang kuat, Yan Rui langsung mempercayainya, berpikir tentang betapa beruntungnya dia bisa menemukan guru Xuanjing. Dia pernah bertemu Long Fanyin sekali dan berpikir bahwa dia efisien waktu itu. Sekarang setelah dia bertemu Master Xuanjing, dia menyadari bahwa Long Fanyi terlalu terburu-buru dan gegabah. "Donor Yan, Anda terlalu memuji saya. Biksu tua ini hanya memberikan bantuan yang sepantasnya. Anda dan Donor Lu menyumbang kedupa keberuntungan setiap tahun untuk memperbaiki tubuh emas Buddha dan membantu orang miskin. Itulah amal sejati. Guru, Anda terlalu memuji saya. Itulah yang seharusnya kita lakukan." Setelah berbincang-bincang sebentar lagi, mereka mulai membicarakan inti masalahnya. Yan Rui mengeluarkan setumpuk tanggal lahir dari tasnya dan menaruhnya di atas meja pendek. Kemudian, dia mengeluarkan selembar kertas dengan tanggal lahir Lu Tingqiao dan berkata, "Tuan, semuanya ada di sini. Saya harus merepotkan Anda untuk membacanya sekilas." Xuanjing mengangguk dan mengambil tanggal lahir untuk mulai menelusurinya. Yan Rui tidak berani menyela, jadi dia diam-diam berdiri di samping dan menunggu. Xuanjing melihat semuanya dan membuat catatan di belakangnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya selesai melihat semua tanggal lahir. Ketika melihat ekspresi Xuanjing tidak banyak berubah dari awal hingga akhir, Yan Rui sedikit cemas. Dia bertanya, "Tuan, di antara gadis-gadis ini, apakah ada tanggal lahir yang sangat cocok, atau sangat cocok dengan Tingqiao kita?" Guru Xuanjing menggelengkan kepalanya dengan yakin dan menyatakan, "Tidak ada. Itu berarti semua gadis ini biasa saja. Meskipun tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar berbenturan dalam hal kecocokan, apakah tidak ada satupun yang cocok?" Ketika Yan Rui mendengar ini, dia tidak bisa menahan rasa kecewa. Dia dengan enggan melihat catatan tertulis sang guru dan menyadari bahwa tidak hanya semuanya biasa saja, memang tidak ada seorang pun yang lebih menonjol daripada yang lainnya. Yan Rui terus membalik kertas untuk melihat catatannya berkali-kali, lalu akhirnya menerima nasib putranya dan menyimpan tanggal lahirnya. Dia mengangguk tanpa sadar, "Saya telah merepotkan Anda, Tuan. Donor Yan, jangan khawatir. Kalau begitu, Tuan, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya akan bergerak sekarang." Yan Rui bersiap untuk pergi ketika langkah kakinya terhenti. Tiba-tiba dia teringat bahwa masih ada tanggal lahir satu orang lagi di tasnya. Itu milik gadis bernama Ningxi. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, tetapi sebelum dia pergi, dia sebenarnya telah mengetahui tanggal lahir gadis itu juga. Sekarang, haruskah dia membiarkan sang guru melihatnya begitu saja?